Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kurniaji Sakti dengan NPM 24782061 dari TRI 3B. Di video kali ini saya akan mengerjakan video hands-on demonstrasi di live session 2 search algorithm. Nah, tentang topik uniform dan uniform search. Nah, di sini untuk tugasnya itu video penjelasan ya. Video penjelasan itu yang pertama deskripsi tugas, kedua yang menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma beserta penjelasan alurnya. Nah, yang ketiga itu menunjukkan perbandingan dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program. Nah, yang keempat kesimpulan, apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal, mana yang terbaik, tunjukkan dan jelaskan. Nah, dari keempat ini kita lakukan yang pertama dulu, yaitu deskripsi. Deskripsi tugas itu di sini untuk tugasnya itu dia saya membangun sebuah program atau proyek tentang domains runner analysis. Di sini dia membangun agen kecerdasan, agen cerdas yang bisa mencari jalan dari titik S ke titik G. Nah, seperti itu. Nah, dia ini di labirin ya. Di labirin. Nah, dia menggunakan 3 algoritma, yaitu BFS, kemudian DFS, dan ini bintang ini algoritma. Nah, dia itu di sini ada solved astar dan heuristik ya, atau matan. Nah, di sini kita langsung ke tugas yang kedua, menunjukkan hasil eksekusi dari ketiga algoritma. Nah, di sini ya. Di sini untuk penjelasannya, untuk di BFS ini saya menggunakan mana tadi? Mana BFS? Oh, ini. Pakai ini ya, QN. Nah, di sini untuk itu antrian dia memakai antrian FIFO atau first in first out. Nah, dia memiliki alur dia ini alurnya berpikirnya itu adalah mengecek tetangga yang kosong atau lorong yang kosong yang lebih terdekat. Nah, jadi dia ini akan mengecek lorong yang lebih terdekat, dan dia ini menggunakan langkahnya itu menggunakan horizontal alurnya. Dia menggunakan horizontal, jadi dia itu seperti langkahnya itu ke bawah, horizontal dulu, ke atas atau ke bawah. Nah, jika dia itu sudah mentok, dia akan baru mencari lorong selanjutnya. Dia itu akan mencari jalan mana yang terbuka. Nah, jadi dia ini dari titik S ini itu ke bawah. Nah, jika di bawah ini sudah mentok atau ada pagar seperti ini, nah dia itu akan mencari lorong selanjutnya. Jadi dia itu mencari ke kanan atau ke kiri. Nah, di kiri ini ada dinding, jadi dia akan mengarah ke kanan. Nah, kemudian jika sudah ke kanan, dia itu akan melihat dulu untuk jalannya. Jika ke bawah atau ke atas itu memiliki lorong, dia akan melakukan atau berjalan ke lorong tersebut, karena dia ini bisa disebut menggunakan horizontal. Nah, dia juga BFS ini juga dia akan mencari jalur terpendek seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini untuk explored-nya itu ada di 66.
kemudian ada di path length-nya itu ada 30 step. Jadi dia ini dari titik S mau ke titik G ini dia mengekspor lorongnya itu sebanyak 66 kali dan berjalan sebanyak 30 step. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke DFS. Di DFS ini dia menggunakan stack atau LIFO. Nah, dia ini akan mengetahui lorong atau menelusuri satu lorong sedalam mungkin. Jadi dia ini akan mencari lorong atau mencari jalan itu ke dalam dulu. Jadi dia kemungkinan lebih jauh ya. Di sini dari titik S ini dia akan turun ke bawah sampai labirin ini mentok. Nah, dia baru mencari ke kanan atau ke kiri. Nah, di sini bisa dilihat untuk jalannya, bintang ini jalannya ya. Nah, di sini dia akan dari titik S ini dia ke bawah. Jika di bawah sudah mentok, dia akan ke kanan mencari lorong yang atau jalan yang terbuka, kemudian dia akan ke bawah lagi. Nah, jika BFS itu kan tadi ke bawah, kemudian dia ke atas, dia karena menggunakan horizontal dan dia juga mencari jalan yang terpendek. Nah, gitu. Nah, jika sudah mentok nih di bawah sini, dia itu akan mencari ke kanan atau ke kiri. Nah, setelah itu dia akan naik menuju titik G. Seperti itu. Nah, bisa disimpulkan di sini jalur ini sering terlihat tidak efisien atau berputar-putar. Jadi langkahnya ini begitu rumit ya. Bisa dilihat di sini untuk DFS ini dia akan mengekspor itu sebanyak 63 kali. Dan path length-nya itu ada di 56 step. Jadi dia ini memiliki langkah terlalu banyak. Dia akan mencari sedalam mungkin dulu jalan ini sampai dia mentok, baru dia akan mencari ke kanan atau ke kiri sampai menemukan titik G tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke Matan. Nah, di Matan ini itu dia ini memiliki algoritma yang begitu cukup dibilang pintar ya, karena dia ini memiliki radar untuk mengetahui jalannya. Nah, dia ini akan dari titik S ini dia akan meradar dulu semua. Jadi dia ini akan memilih jalur yang cepat atau jalur yang pendek seperti itu. Nah, dia akan meradar dulu. Ketika sudah diradar, itu dia akan baru berjalan jika dia sudah menemukan menemukan titik akhirnya. Nah, dia akan menghitung jalur mana yang paling pendek. Nah, bisa dilihat di sini dari titik S ini dia akan ke bawah dan ke atas nih. Nah, dia itu akan menemukan jalur yang terpendek agar sampai ke titik akhir. Nah, jalannya itu sama seperti BFS ya. Kan BFS juga tadi kan itu memiliki jalur atau mencari jalur terpendek atau tercepat seperti itu. Nah, kemudian di bed heuristic. Nah, di bed heuristic ini itu dia ini seperti melebih-lebihkan estimasinya. Nah, agennya ini terlalu greedy atau bisa dibilang serakah. Nah, bisa dilihat di sini untuk jalannya itu sama seperti Matan dan BFS ya. Tetapi untuk explore-nya itu dia lebih sedikit karena dia ini serakah. Seperti itu, dan path length-nya itu 30 step. Nah, di Matan ini dia itu mengekspornya itu sebanyak 36 ya. Dan di BFS itu 66. Jadi untuk jalan di BFS, Matan dan bed heuristic ini itu sama ya. Tetapi beda di explored-nya. Nah, seperti itu.
Oke, kita lanjut ke soalan yang ketiga. Menunjukkan perbandingan dari hasil dari ketiga algoritma berdasarkan eksekusi program. Nah, dari ketiga algoritma ini itu bisa dilihat di sini untuk BFS, DFS dan Matan ini itu dia sama-sama menemukan di sini untuk BFS, DFS dan Matan ini dan bad heuristic ini itu dia ini bisa dilihat di BFS dan di Matan itu memiliki stepnya yang sama, tetapi dia ini berbeda di explore-nya. Nah, di explore-nya itu di BFS itu dia memiliki 66, tetapi sedangkan di Matan itu hanya 36. Karena apa? Nah, di BFS ini dia akan mengecek satu persatu dulu langkah jalurnya, lorong atau jalannya. Dia akan mengecek satu persatu, makanya dia mengekspor itu sedikit lebih banyak dibandingkan Matan. Nah, jika Matan dia ini kan memiliki radar, jadi dia ini lebih cepat untuk menemukan jalan yang lebih cepat atau lebih pendek agar menemukan titik G ini. Nah, dia ini akan tidak perlu mengecek satu persatu. Jika Matan ini dia ini mempunyai radar, jadi dia ini meradar semua labirin, jalan di labirin ini. Jadi dia untuk jalannya itu tidak mencoba satu persatu jalurnya, seperti itu. Kemudian lanjut untuk kesimpulan. Apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal? Mana yang terbaik? Tunjukkan dan jelaskan. Oke. Untuk pertanyaan pertama itu optimal ya. Hasil yang memberikan, apakah ketiga algoritma memberikan hasil yang optimal? Nah, dari ketiga algoritma ini itu jawabannya tidak ya. Karena apa? Karena di DFS ini itu tidak menjamin jalur yang terpendek, jadi dia itu tidak optimal. Dia mencari jalur yang sedalam mungkin dulu, jadi dia itu tidak disebut dengan optimal, bisa dibilang tidak optimal karena dia mencari jalur yang dalam dulu dan panjang dia. Nah, jadi dia terlalu boros untuk dayanya. Bisa dibedakan dengan BFS dan Matan ya. Nah, di BFS ini kan dia explore-nya itu satu persatu, tetapi langkahnya itu hanya 30. Nah, sedangkan BFS itu hanya langkahnya itu 56. Jadi dia ini sangat boros untuk berjalannya. Seperti itu. Nah, kemudian soalan yang kedua, mana yang terbaik? Nah, bisa dilihat di sini untuk yang terbaik itu bisa kita lihat di BFS ini, DFS dan Matan. Nah, di sini yang terbaik itu di Matan ya. Di Matan dan bad heuristic ini. Nah, mengapa? Karena di Matan ini dia ini memberikan hasil yang lebih cepat atau mengekspornya lebih cepat. Jadi daya yang digunakan itu sedikit, beda dengan DFS dan BFS. Nah, Matan ini lebih cepat untuk mencari alurnya atau jalannya. Dia akan meradar dulu dia. Jadi dia tidak bingung untuk mengecek satu persatu. Dia akan lebih cepat untuk mengeksplornya menuju ke titik G ini. Nah, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.